Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah cerita lanjutan dengan judul 100 tahun setelah aku mati. Episode 15. Aku masih merasakan kenangan dari ibu. Kalau diibaratkan luka, luka itu sudah hampir sembuh. Tapi selalu saja ada hal yang membuat luka itu malah menganga lebar. Kepergian bapak benar-benar membuat jatuh mentalku yang baru saja bisa menikmati hidup selama 3 tahun di sini. Hari itu adalah sehari setelah peletakan nisan bapak. Om dan tanteku juga sudah pulang ke Solo dengan berat hati karena meninggalkanku mengurus hidup sendiri. Aku sedang membereskan kamar bapak. Tempat ini adalah tempat istirahat inspiratorku. Kamar ini mulai berdebu. Aku membersihkannya dengan seksama. Aku menata lemari yang masih lengkap dengan baju seragam dan kaos harian almarhum bapak. Aku membersihkan buku yang tertata rapi di rak. Terselip di antara buku-buku itu ada sebuah album foto. Aku membukanya, tapi dengan segera kututup kembali. Kenapa? Aku cuma belum siap bernostalgia sekarang. Aku mengelap kursi dan meja baca milik bapak. Tampak sudut meja masih ada satu slop penuh rokok filter milik bapak. Masih bersegel. Di sampingnya terdapat sebuah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah beserta korek api klasik. Nampaknya ini ketinggalan saat bapak berangkat ke Aceh dulu. Aku meletakkannya kembali dan melanjutkan bersih-bersih. Selesai juga. Gumamku. Baru saja menutup pintu kamar, perhatianku tertuju pada rokok bapak. Aku mengambilnya, kemudian duduk di teras samping rumah. Aku membuat secangkir teh sambil membawa sebuah majalah yang aku lupa majalah apa itu. Aku membuka satu bungkus. Harum juga, pikirku. Aku iseng mencoba sebatang dan menghisapnya. Aku malah terbatuk-batuk sampai hampir muntah. Ini anaknya apa sih? Baru saja aku membuang sisa rokok itu, ada sesuatu yang dahsyat menyakiti perutku. Bagus ya, bagus. Baru ditinggal di rumah sendiri. Beberapa hari udah mulai ngerokok. Mau jadi anak nakal kamu, Ternyata Risa mencubitku dengan sangat keras. Aduh, ampun Riz. Ini, sakit Riz, lepasin. Bukannya dilepaskan, cubitan itu malah makin keras dihujamkan ke perutku. Kamu kenapa sih? Sekarang malah nyoba-nyoba rokok segala. Sekarang, cubitan itu makin menyiksaku dengan gerakan memutar tangan oleh Risa. Ini namanya cubitan dewa level 10, batinku. Iya, ini aku jelasin, tapi lepasin dulu. Ini aduh. Akhirnya Risa melepaskanku dari cubitan itu. Sakit banget. Bahkan ada sensasi terbakar setelah cubitan itu dilepas. Gila kamu Riz, sakit banget. Kalau ada olimpiade nyubit, menang deh kamu. Apaan sih ngerokok? Belum bisa cari uang juga. Besok kalau udah kerja, sak puasmu, Zal. Iya Riz, kataku sambil meringis memegangi perutku yang mulai membiru. Zal, kamu gak masuk sekolah udah seminggu. Setelah almarhum bapakmu diyasinkan kemarin, aku kira kamu berangkat lagi. Tapi belum. Aku pikir kamu udah pindah sekolah tanpa pamit. Ujarnya dengan nada suara yang menurun. Aku gak akan pergi tanpa pamit Riz. Aku cuma masih males berangkat tadi. Terus kamu kapan pergi ke Solo? Aku gak akan kemana-kemana Riz. Aku tetap di sini. Loh, kok? Terus kamu gimana? Kamu sendirian? Aku cuma mengangguk dan menghirup nafas panjang. Aku gak mau jadi beban orang lain, Riz. Omku seorang pensiunan tentara. Anak-anak beliau juga semua kuliah. Kalau ditambah aku malah jadi lebih banyak tanggungannya. Terus keuanganmu gimana?
Kan butuh biaya buat hidup sama sekolah. Wajah Risa tampak khawatir. Aku udah mikir ini mateng-mateng, Riz. Bapak punya taspen, nanti bisa tak gunain buat hidup sehari-hari. Dan aku tabung sebagian. Aku juga mau kerja sambilan besok buat beli alat-alat sekolah. Aku punya cita-cita jadi dokter, Riz. Kalau aku ikut Om, mungkin gak akan kesampaian. Tapi kalau aku mandiri di sini, mungkin aku punya kesempatan. Dari tabungan uang taspen Bapak, akan aku tabung. Dan kalau aku belajar lebih keras, mungkin aku dapat beasiswa. Aku cuma modal percaya sama Tuhan, Riz. Mungkin, Riz. Tapi udah bulat niatku, Riz. Kamu gak perlu berbuat sejauh itu, Zal. Kamu kalau ikut Omu mungkin lebih enak. Zal, kamu cowok yang hebat. Enggak, kamu gak hebat. Kamu luar biasa, Zal. Pikiranmu itu loh. Kamu akan buat semua orang simpati ke kamu dengan sifatmu itu. Aku rasa aku sudah terlalu lama aku hidup bersembunyi. Aku cowok, Riz, dan aku gak mau bersembunyi lagi. Aku akan hadapi kenyataan itu. Kenyataan kalau aku sekarang yatim piatu dan sebatang kara. Kenyataan kalau kedua orang tuaku udah meninggal. Kenyataan kalau aku gak seperti orang pada umumnya. Aku niatkan untuk gak akan takut apapun lagi. Dulu saat kecil aku penakut, dan saat aku takut aku bisa lari ke ibuku. Tapi kemudian ibuku juga harus diambil paksa dariku. Tapi itu gak apa-apa, karena kalau aku takut lagi aku bisa bersembunyi dan lari kepada sosok yang lebih kuat, yaitu Bapak. Tapi Bapak juga bernasib sama dan harus dijemput dengan paksa. Sekarang aku coba buat lebih pemberani, Riz. Tapi kalau aku takut lagi, aku mencoba gak lari dan gak sembunyi lagi. Aku akan melawan dan menghadapi kenyataan apapun. Tapi kalau kenyataannya aku kalah dan semakin ketakutan, aku akan lari dan sembunyi lagi, Riz, ke sosok yang lebih kuat, Allah. Kadang pasrah adalah hal yang paling baik saat kamu sudah berusaha habis-habisan. Zal, dan kalau kamu lelah dengan semua ketakutan dan larimu, kamu bisa datang padaku. Zal, kamu mau dapat beasiswa buat lanjutin ke jurusan kedokteran? Iya, Riz, itu cita-citaku dari kecil, pengen jadi dokter. Iya, dan itu gak mudah, Zal, karena sainganmu aku. Aku hanya tersenyum dan tertawa. Terima kasih, Risa, kamu yang terbaik, ucapku. Aku paham kata-kata Risa tadi bermaksud agar aku belajar lebih giat lagi. Dan apapun masalahmu, Zal, aku akan membantumu. Zal, kalau kamu sakit, kalau kamu lagi lapar, kalau kamu lagi kesepian, kamu tahu kan harus kemana? Karena aku sayang sama kamu, Zal. Sayang, Risa hanya mengangguk. Dari awal SMP malah, kamu sosok yang spesial, Zal. Kamu, entahlah, aku gak pernah berhenti mikirin kamu. Kamu yang misterius. Aku dari dulu coba buat dapetin perhatianmu, Zal. Tapi kayak ada tembok gede yang ngalangin matamu. Dan sampai kemarin, aku tahu bahwa kehidupanmu yang membuat pribadi kamu jadi cuek, pendiam, pemalu. Aku baru beberapa bulan bener-bener kenal sama kamu, Zal. Dan malah aku tambah gak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu terlalu spesial. Kamu unik. Tampak Risa berbicara sambil menunduk. Mungkin dia malu. Aku memahami perasaannya. Aku berpikir sejenak untuk membuat satu jawaban. Kamu adalah teman pertamaku, Riz. Seseorang yang pertama kali menegurku di sekolah. Di SMP kita dulu. Kamu ingat? Kamu maksa aku duduk sebangku sama kamu. Itu pertama kali di hidupku ada seseorang yang seumuran yang mau duduk bersebelahan denganku. Masa kecilku dulu jangankan duduk sebelahan. Bahkan saat aku masuk kelas aku dilemparin kapur. Risa, kamu perempuan yang sempurna. Kamu cantik, pinter, baik. Kamu yang pertama tahu tentang aku. Kamu yang selalu memberi dukungan kepadaku. Kamu adalah teman yang sempurna. Dan maukah kamu tetap menjadi temanku dulu?
Aku bego banget masalah cinta-cintaan. Kayak gitu. Kamu juga belum cocok dan belum siap dengan namanya pacaran. Dan belum juga selesai ngomong, kalimatku sudah dipotong. Zal, kamu malah belepotan gitu ngomongnya. Gak masalah Zal, aku cuma mau jujur sama kamu. Aku paham posisimu. Kamu gak ada waktu juga buat hal semacam ini. Risa, makasih ya. Aku menghargai perasaanmu dan sikapmu. Boleh aku minta tolong Zal? Apa itu, Riz? Biarin aku terus deket sama kamu Zal. Aku gak mau kamu di sini sendiri terus. Aku pengen nemenin kamu terus. Dan aku juga nggak mau kamu tinggal, Riz. Aku dan Risa hanya tersenyum. Ada perasaan yang aneh bercampur aduk. Tapi aku senang Risa bisa mengerti. Itulah sekelumit kisah awalku dengan kejujuran perasaan Risa. Apakah akan berlanjut hubunganku dengan Risa? Tunggu saja, akan ada kejutan di akhir cerita. Waktu itu Risa terakhir datang ke rumahku pas hari Sabtu. Dan aku terbangun kesiangan Minggu pagi. Aku segera buru-buru melaksanakan sholat subuh karena jam sudah menunjukkan 5 lebih 10 menit. Masih ngantuk, gumamku. Aku tersadar dan menampar-nampar pipiku sendiri. Ayo Zal, kenapa jadi malas gini? Aku berusaha menyadarkan diriku yang sedikit malas. Aku melangkah keluar kamar dengan wajah yang masih penuh iler untuk membuat sarapan. Baru saja aku mengambil 2 butir telur dari kulkas, aku melihat di meja makanan sudah tersaji. Makanan berupa nasi goreng dengan telur dadar dan di sebelahnya segelas teh panas yang terlihat masih panas karena masih mengepul uap panasnya. Loh, siapa ini pagi-pagi udah nganter makanan? Aku melihat jam masih menunjukkan 5.30. Aku masih heran. Aku berjalan mendekat meja makan dan seperti ritual pagiku biasa, aku bersin-bersin dulu. Aduh, gejala kronis ini. Gumamku sambil menyeka ingus dan belek yang menghiasi wajahku. Jangan pakai tangan, dasar cowok jorok. Suara yang ku kenal, dan dia menyodorkan sapu tangan yang sama seperti saat aku pertama bertemu dengannya. Riz, kamu kayak Sari aja suka ngagetin aku, kataku sambil menerima sapu tangan itu. Kapok weh, dasar cowok ceroboh. Aku tadi ngetok-ngetok berkali-kali gak ada jawaban. Aku muter lewat pintu belakang, ternyata gak dikunci. Rumahmu kemasukan maling baru tahu rasa. Iya, besok gak kelupaan lagi Wis. Udah terlanjur juga kemasukan maling, kataku sambil nyengir kuda untuk menyindir Risa. Emang ada ya maling secantik aku? Kata dia sok imut dengan menyibakan rambutnya ke belakang. Dan aku hanya tersenyum. Udah itu dimakan sarapanmu. Spesial itu bikinnya pakai cinta. Bukannya pakai nasi ya? Kalau bego jangan kebangetan ya. Kasihan udah lama sekolah gak pinter-pinter, kataku sambil nyengir lagi dan aku ditabokin. Gak tega aku ninggalin cowok ceroboh bin jorok kayak kamu tinggal sendiri di rumah segede ini. Riz, kamu baik banget sama aku. Risa beranjak dari meja makan dan mengambil tasnya. Dia mengeluarkan sebundel besar buku tulis dan buku cetak. Bruk, begitu bunyinya saat dia meletakkan di meja tumpukan buku itu. Apa itu, Riz? Kataku sambil mengunyah makanan banyak-banyak. Ini namanya buku. Orang-orang sekarang udah pakai ini buat nulis. Gak kayak zamanmu, masih pakai daun. Heran aku, baru seminggu gak sekolah, kamu sekarang jadi bodoh. Anak SD hamil juga tahu itu buku, Riz. Tapi buku apa? Ujarku sewot. Ini buku tugas Rizal Oon. Kamu udah seminggu gak masuk. Nih, kamu harus kelar ngerjain ini minggu depan. Besok kita libur seminggu, persiapan ujian kelas 3. Hah? Libur? Wah, bisa tumpul karatan otakku lama-lama. Makanya belajar. Risa melorot salah satu buku di tumpukan buku yang seabrek itu. Ini Zal, kamu belum baca kan? Aku membaca sampul buku berwarna biru itu. Buku rapor. Bahkan aku tidak ingat kalau bulan kemarin adalah penerimaan rapor. Dan akhirnya raporku belum diambil sampai Risa membawakannya.
Aku membaca indeks nilaiku satu persatu. Cukup memuaskan batinku. Selamat ya Zal, kamu ranking 1 lagi. Ya Riz, makasih. Bapak ibuku pasti suka. Nanti akan kubacakan buat mereka. Kok kamu bisa ambil? Kan yang ngambil harus wali murid. Ayahku yang ngambil Zal. Kemarin aku minta tolong ayah. Kayaknya ayah juga tertarik sama kamu. Anak istimewa katanya. Makasih Aris, sampaikan juga sama ayahmu ya. Risa hanya mengangguk dan menyerahkan sebuah selembar kertas. Nih, besok anak-anak ekskul pecinta alam harus ikut. Hah, gawat. Di Merapi, sebuah gunung sakral. Wah, wah, wah. Bisa-bisa. Episode 16. Hari di mana kami anggota ekskul pecinta alam pun akhirnya datang juga. Kami sudah membawa perlengkapan masing-masing, seperti tas carrier, nesting, matras, sleeping bag, dan beberapa alat navigasi. Setelah pembagian kelompok selesai, kami pun berangkat. Oh iya, aku sekelompok dengan Irawan, teman baikku sejak dari SMP, dan 3 orang cewek dari kelas sebelah. Hari itu anggota yang ikut acara ini hanya berjumlah 20 orang, dengan dibagi 4 kelompok, artinya satu kelompok berisi 5 orang. Dan disamaratakan, setiap kelompok diisi 2 laki-laki dan 3 perempuan. Ini akan melelahkan. Aku membatin. Tampak di kelompok 3 ada Risa yang heboh sendiri dengan bawaan super banyak. Aku cuma cengengesan lihat kelakuan anak itu. Kami diawasi beberapa instruktur yang akan berada di masing-masing pos. Dan beberapa titik pos bayangan setiap ketua kelompok wajib memberikan laporan kepada instruktur melalui HT yang disediakan. Kami menempuh perjalanan dari Selo, Pelalangan, Boyolali. Setiap kelompok akan diberi jarak mulai mendaki selama 10 menit. Jadi akan ada jarak yang lumayan untuk tiap kelompok. Kelompok aku mendapat nomor undian 5, artinya adalah yang paling akhir berangkat. Dan kelompok Risa mendapat nomor undian pertama. Payah deh. Udah pasti paling sengsara kalau kayak gini. Keluhku dalam hati. Kami baru mulai mendaki 50 menit kemudian. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Wah, perkiraan waktu sampai di puncak 5 atau 6 jam waktu normal. Aku dan Irawan hanya bercanda terus sepanjang jalan. Bersama-sama dengan Susi, Dina, dan Ani. Kita membicarakan banyak hal, mulai dari yang gak penting sampai yang paling gak penting. Cukup menyenangkan. Trekking dan dari Pelalangan menuju pondok pendaki hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dan kami sudah berjalan menuju pos 1. Semua masih mudah dan kelihatan baik-baik saja. Sesekali tampak dari kejauhan kelompok lain sedang berjalan menembus pepohonan yang rimbun. Setiap beberapa menit sekali HT yang kubawa berbunyi. Terdengar suara senior untuk mencari tahu bagaimana keadaan kami. Dan pos 1 sudah kami lewati dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Sudah sore. Waktu asar sudah lewat saat kami sudah berjalan melewati pos 1. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk istirahat dan sholat dengan keterbatasan yang ada. Dan kami mulai berjalan menuju pos 2. Di pos 2 ini mulai ada sebuah hawa dingin. Bukan dingin dari suhu udaranya, tapi dingin entah. Menjelaskannya bagaimana ya? Waktu menunjukkan pukul 6:30 sore. Perjalanan masih jauh sampai kami dapat beristirahat di Watu Gajah atau Pasar Bubrah. Irawan memutar-mutar frekuensi HT-nya. Gawat, HT-nya rusak Zal. Apa? Udah kamu cek baterainya? Kataku sambil mengetuk-ngetuk senter. Kami masih butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke pos 2. Ini alasannya aku gak mau dapat kelompok paling akhir. Gumamku. Aku membuka peta dan mengukur koordinat kami berada. Wan, rute ini lumayan berat. Kita harus hati-hati. Kanan kiri kita jurang. Kamu paling belakang ya. Aku paling depan. Kalau ada apa-apa langsung bilang.
Dina, Susi, Ani, kalian di tengah. Jangan buat gerakan yang mengagetkan. Perhatikan langkah sama pegangan kalian. Teman-temanku hanya mengangguk tanda mengerti. Dan hal yang kutakutkan semenjak pertama membaca selebaran itu mulai terjadi. Rerimbunan pepohonan sudah banyak yang memperhatikan kami. Mereka semua tampak sama wujudnya, karena mereka semua dibalut dengan kain putih dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jika kalian tanya jumlahnya, aku nggak tahu pasti. Yang aku tahu mereka banyak banget malahan. Zal, berhenti dulu. Aku menghentikan jalanku dan menengok ke belakang. Ada apa, Wan? Kayaknya ini HT mulai fungsi lagi. Kita berhenti sebentar deh. Laporan dulu sama minta petunjuk arah. Dari tadi kita nggak nemu tanda juga kan? Oke, Wan. Sus, Din, sama Ani, kita minum bentar sambil laporan posisi kita ya. Aku membuka peta kembali dan mencari di mana koordinat kami sekarang. Cukup sulit karena selain pandangan yang hanya diterangi sinar senter, perhatianku teralihkan dengan beberapa makhluk yang mulai tertarik kepadaku. Aku membaca beberapa doa pelindung dalam hati, sekedar menjauhkan mereka. Nah, ini Wan koordinat kita. Ayo cepat kamu laporin. Kataku sambil memberikan secari kertas berisi koordinat kami sekarang. Irawan mengangguk dan menyalakan HT untuk meminta petunjuk arah. Baru saja tombol HT itu dipencet, dan bukan suara senior yang kami dengar, tapi itu suara gending Jawa dan lengkingan suara sinden yang lebih mirip suara tawa yang terkekeh jelek. Aku menyawat HT dari tangan Irawan dan mencabut baterainya. Sebelum teman-temanku bertambah takut, tampak kengerian di wajah mereka. Irawan duduk mendekat, diikuti Dina, Susi, dan Ani yang berpelukan satu sama lain. Zal, kamu tahu ini gimana? Tanya Irawan dengan wajah panik. Ketika cewek itu juga ikut nimbrung dengan cerewet dan panik. Aku menghela nafas panjang. Kita harus tetap tenang. Kita terpisah jauh dari rombongan. Mungkin kita keluar jalur sejauh 5 km. Lihat ini, jalur peta yang kita bawa berbeda dengan yang kita bawa tadi. Aku baru menyadari bahwa peta yang aku bawa dari tadi sudah berubah. Ya, berubah menjadi seperti efek cermin yang harusnya kita belok kiri malah kanan. Dan begitu juga sebaliknya. Aku memfotokopi peta yang diberikan senior sehari sebelum berangkat. Dengan tujuan aku punya arsip tentang jalur pendakian Merapi. Tapi begitu aku bandingkan hasil fotokopian ternyata gambarnya berbeda dari file aslinya. Padahal aku yakin sebelum petang gambarnya sama. Tampak wajah teman-temanku berubah benar-benar panik. Suara teman-teman yang lain juga bersautan karena mereka tak kalah panik. Oke, kita kesasar. Tapi tenang dulu, aku punya peta yang benar. Dan kita tinggal mengikuti peta ini. Kita jalan dari sini menuju titik jalur pendakian. Kita udah terlanjur jauh keluar jalur. Kita nggak mungkin motong jalan. Terlalu bahaya, kiri kanan kita jurang. Kita harus muter buat sampai ke Watu Gajah. Posisi kita di sini. Aku menunjuk satu titik di peta yang diterangi sinar senter. Aku memang sudah bisa membaca peta dari kecil. Dulu aku sering diajari menggunakan kompas, topografi, membaca jejak, dan lain-lain oleh almarhum bapak. Sus, Din, Ani, jangan takut. Saling awasi yang lain. Irawan, simpan aja HT itu nggak berfungsi. Pas aku lepas baterainya tadi posisi HT itu sebenarnya udah mati, kehabisan baterai. Kamu di belakang kayak tadi ya. Dan buat semuanya maaf, tapi aku harus ngomong kalau kita lagi diganggu penunggu sini. Tetap tenang, jangan parno. Baca doa menurut agama masing-masing. Selama di jalan nanti fokus aja ke pundakku. Lihat pundakku aja. Sama lihat di mana kaki kalian menapak. Jangan sampai jatuh. Jangan celingukan juga ya. Semua teman-temanku mengangguk mendengar instruksiku. Harusnya Irawanlah yang menjadi ketua kelompok. Tapi aku maklum, ini mungkin pengalaman pertamanya. Waktu menunjukkan pukul 19.45. Sebelum berjalan kami sholat isya dengan keadaan yang seadanya. Aku membayangkan betapa
Instruktur dan senior kami kebingungan mencari kami. Aku juga membayangkan wajah khawatir dari Risa di sana. Harusnya kami sudah sampai pos 2 sejam yang lalu. Kami berjalan menembus hutan. Beberapa kali aku menahan kaget karena melihat sosok siluman. Ya, menurutku siluman adalah jelmaan jin yang berubah menjadi sosok hewan atau setengah hewan. Aku melihatnya beberapa makhluk aneh itu. Mereka hanya memperhatikanku tanpa berani mengganggu. Kiaiku pernah berkata bahwa mata batinku ini selain bisa melihat dan merasakan, juga bisa memukul dan melindungi. Kiai berkata bahwa ini adalah bakat alam milikku. Dan seiring berjalannya waktu akan terus menguat. Mata batin ini akan membuat takut jin yang lemah, atau yang ilmu kanuragannya di bawahku. Tapi aku akan membuat tertantang jin jahat yang lebih besar. Begitu kata kiaiku dulu. Aku berapa kali harus berhenti untuk menengok peta. Dan saat berhenti, makhluk-makhluk halus itu terlihat semakin banyak. Bukan hanya satu, dua, tapi banyak sekali. Tampak di sebuah dahan pohon waru ada sesosok makhluk berbadan manusia dengan wajah kucing. Dia duduk di sebuah dahan dengan mata yang berpendar dalam gelap. Dia bergerak tanpa pakaian dan turun ke tanah. Cara berjalannya seperti gorila dengan setengah bungkuk. Berjalan dengan kaki dan punggung tangan untuk menahan badannya. Tubuhnya berbulu keperakan dengan ekor yang mengibas-ibas. Dia mengajakku berbicara. Dan karena kami menggunakan bahasa batin, aku buatkan perkiraan percakapan aku dengan makhluk ini. Shh. Jika kalian masuk ke sini, pasti ada kepentingan. Hanya kamu yang bisa melihat kami. Apa tujuan kalian? Kekayaan? Harta? Dia mendesis-desis dengan lidah yang menjulur. Aku seorang muslim, dan aku tidak ada kepentingan denganmu. Jangan ganggu kami, kami hanya tersesat. Kalau kalian tersesat, akan menarik bangsa kami bermain dengan kalian. Kamu anak Adam yang unik. Di keraton kami ini akan banyak yang menyukaimu. Makhluk itu berlalu. Jam menunjukkan 8:30 malam. Artinya sudah 1 jam kami berjalan. Aku melihat teman-teman tampak kelelahan. Kita istirahat dulu ya. Air kalian masih? Semua teman-temanku menggeleng sambil mencoba meminum tetes-tetes terakhir air yang ada pada botol air mereka. Aku mengeluarkan sebotol penuh air mineral 1,5 liter dari ranselku. Ini semuanya dihemat ya. Aku mengulurkan minumku pada Dina. Dina meminumnya seteguk dan diurutkan pada teman-temanku yang lain. Aku menghela nafas panjang. Kenapa harus terjadi hal seperti ini? Aku bergumam. Aku memincingkan mata melihat ke arah Ani, tepatnya ke sebuah batu yang diduduki Ani. Batu itu terlalu kotak simetris dan presisi untuk sebuah batu di tengah hutan. Aku melihat teman-teman yang lain. Mereka juga menduduki batu yang serupa. Aku menundukkan kepala dan terbelalak. Aku juga menduduki batu yang sama. Batu dengan tulisan aksara Jawa. Entah apa artinya, aku lupa. Aku berteriak, "Semua sekarang berdiri cepat!" Semua temanku berdiri dengan kaget. Mereka tampak bingung, dan aku hanya menoleh ke kanan kiri sekelilingku. Kita di tengah makam. Tanpa kami sadari, kami sedang berada di tengah-tengah kuburan 2. Aku heran juga, kenapa kami sampai tidak melihat puluhan batu nisan yang berserakan dari tadi. Kami segera mengemasi barang bawaan kami. Dan dengan langkah kaki yang kami percepat, kami melanjutkan perjalanan. Baru saja kami berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdengar sangat jelas suara perempuan seperti tertawa yang dipaksa keluar dari mulut. Baru saja aku mau bicara pada teman-temanku untuk tetap tenang. Tapi tampaknya mereka sudah benar-benar ketakutan.
Dina, Ani, dan Susi, mereka sontak berlari dengan bergandengan tangan. Gawat, bahaya ini. Aku dan Irawan mengejar ketiga cewek itu. Mereka berlari sambil berteriak, "Tolong, tolong." Tak jarang mereka terjatuh. Irawan menarik tas Susi yang berlari paling belakang. Karena mereka berlari dengan tangan saling bergandengan, mereka malah jatuh bersama-sama. Aku memegangi pundak Dina dan memandangi matanya yang tajam. "Din, tenang, jangan kalap. Berbahaya di tempat kayak gini kalian lari." "Sus, sama kamu Ani, jangan lari, bahaya." Mereka hanya diam dan keringat mereka bercucuran. Begitu juga aku dan Irawan. Tenaga kami sudah habis. Aku masih mencari cara untuk menemukan jalan ke pos. Aku terlalu capek karena insiden barusan. Ditambah kenyataannya ada sosok perempuan yang aku yakin adalah perempuan yang tiba-tiba tertawa tadi. Kini sedang berada di sebuah dahan pohon yang rendah. Dia memainkan kakinya sambil bernyanyi Jawa. Ungklang, ungklang, belulang. Jika kalian tanya rupanya, baik, aku deskripsikan ya. Mungkin ini cocok dikatakan sebagai wewe. Dia berwujud perempuan tua, dengan rambut gimbal, wajahnya keriput dengan banyak kutil. Di mulutnya terlihat gigi besar yang jarang-jarang. Dia memiliki punggung bongkok dan, payudaranya menggantung sangat besar, tapi kendor dan gak keriput. Penampilannya menyeramkan. Dia menatapku sambil bernyanyi Jawa. Aku menoleh kepada yang lain. 3 cewek itu seperti hampir pingsan. Mereka tak mungkin melanjutkan jalan. "Wan, tolong jaga cewek-cewek itu bentar ya. Kasih mereka minum, selimuti mereka. Mereka kedinginan. Kamu tolong ambil gula Jawa di tasku dan kasih mereka sepotong-sepotong." Irawan tanpa bertanya langsung menurut dan menghampiri 3 cewek temanku itu. Pandanganku kembali menuju sosok wewe itu. Aku sebenarnya sudah sangat lelah. Bahkan sekarang saya ketakutan. Kakiku mulai gemetar. Aku memakai cincin pemberian Kiai untuk menghajar makhluk itu dengan sisa tenaga yang ada. Makhluk itu nampak terkejut. Tapi dia kemudian malah tertawa. Aku mengheningkan cipta dan membaca beberapa doa. Dan begitu mataku terbuka, aku terduduk melihat pemandangan di depanku. Zal, kamu kenapa? Irawan buru-buru mendekatiku dengan khawatir. Dan Irawan juga melihatnya. Dia tampak lebih ketakutan dari aku. Kini dia jatuh terduduk dan mulutnya membisu. Tampak udara dingin pegunungan tidak mempengaruhinya, karena aku melihat keringat sebesar biji jagung menetes di wajahnya. Aku merasa gentar melihat puluhan pocong dengan wajah menyeramkan. Tampak ada wujud seperti kera hitam legam dengan mata merah menyala. Ada beberapa berwujud manusia dengan tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh yang tidak utuh. Kini wewe itu sudah berdiri tepat di depanku yang bersimpul lemas kelelahan. Di sampingnya berdiri sesosok leak yang mirip leak yang ada di Bali dengan lidah seperti komodo yang menjulur-julur. Ini keterlaluan, batinku. Mereka terlalu banyak. Aku tidak mungkin membakar mereka semua. Kalau aku nekat, mungkin malah aku yang mati di sini. Ini di luar kemampuanku. Kamu menantang kami, Le? Kata wewe itu dengan bahasa batin. Tidak, kami hanya tersesat. Kami akan pergi. Jawabku dengan sangat ketakutan. Baru pertama kali aku mendapatkan situasi seperti ini. Kenapa buru-buru? Kenapa tidak bermain-main dulu? Darah perjaka dan perawan seperti kalian akan sangat nikmat. Sosok leak itu menyahut. Aku memilih nekat, yaitu nekat berlari di tengah hutan pegunungan yang terjal dan penuh jurang. Wan, Din, Susi, Ani, lari!
Aku berteriak sangat keras. Ternyata 3 cewek itu juga melihat penampakan di depanku. Kami lari meninggalkan barang-barang kami. Dan sialnya, hanya Irawan yang memegang senter. Itu pun sudah sangat lemah sinarnya. Aku berlari sambil membaca beberapa doa agar tidak diikuti. Aku menoleh, mereka mengikuti kami. Mereka terbang. Rasa sakit di kaki tidak kupedulikan. Entah berapa kali kami tersandung akar pohon dan batu-batu besar. Kami terus berlari dengan sisa-sisa tenaga yang sudah sangat terkuras. Aku sudah tidak peduli lagi dengan pos itu. Yang terpenting adalah kami selamat dari teror ini. Ini mengingatkanku pada kejadian saat aku masih kecil, di mana aku selalu berlari ketika bertemu makhluk halus. Tapi kali ini berbeda. Kalau dulu aku sendiri, sekarang aku bersama teman-temanku. Dan aku tidak ingin mereka celaka. Makanya aku memilih kabur. Aku lupa berapa doa perlindungan yang aku amalkan. Tapi nampaknya berhasil. Mereka tidak mengikuti kami lagi. Tapi hal buruk berikutnya terjadi sedetik kemudian. Wan! Aku berteriak. Dan ada sebuah sungai. Dan kami terjatuh. Aku kira kami akan mati. Ternyata sungai itu tidak dalam. Dan kami juga jatuh di bibir sungai yang tidak tinggi. Kami tersenggal-senggal. Nafas kami masih memburu. Dan jantung kami masih berdetak sangat cepat. Seluruh tubuhku berasa ngilu. Karena berkali-kali terbentur benda keras. Kalian gak apa-apa? Tidak ada jawaban. Mereka masih kelelahan dan terlihat sangat shock dengan kejadian tadi. Tampak Susi meringis kesakitan memegangi kakinya. Ani dan Dina juga terlihat sempoyongan. Sedangkan Irawan, dia terjatuh duluan. Mungkin punggungnya menghantam tanah. Jadi memegangi bahu dan punggungnya. Apa kita bakal mati? Kata Dina yang mulai menangis. Kami masih berada di air di sebuah anak sungai yang dangkal setinggi lutut. Mungkin, jawabku enteng. Tapi tinggal kalian yang memilih. Mau mati lemas dan ketakutan atau memilih mencari jalan pulang bersamaku. Aku memapa Susi. Tampak kakinya terluka parah. Sebenarnya berdiri pun aku hampir tak bisa. Tapi kasihan Susi. Irawan juga sedang terkilir. Kami menepi ke pinggiran sungai, mencari tempat yang kering. Irawan dan yang lain masih ketakutan. Mereka tak henti-hentinya menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk-makhluk itu sudah pergi. Kami kedinginan, haus, capek, dan takut. Beberapa kali terdengar lolongan anjing dan suara-suara alam yang lain. Para cewek mulai menangis. Mereka ketakutan bagaimana caranya pulang. Atau paling tidak selamat. Kami bahkan tidak membawa barang apapun selain baju basah yang kami kenakan dan benda-benda lain yang menempel di badan. Bagaimana dengan aku? Aku sangat ketakutan sama seperti mereka. Tapi aku mencoba tenang dan mencari solusi. Irawan yang biasanya cerdas juga nampak diam karena shock. Dan tiba-tiba, "Hei, kalian lihat sinar itu?" "Hah? Iya, itu sinar lampu. Itu rumah penduduk, Zal." Pertanyaanku dibenarkan oleh Irawan. Rona wajah teman-temanku membaik, seperti ada harapan baru, sebuah pertolongan. Kami menyeberang anak sungai itu, meskipun tidak dalam. Yang mengganggu kami adalah airnya yang sedingin es. Tubuh kami menggigil kedinginan. Kami berjalan cukup jauh, mungkin sekitar 1 kilometer. Dengan keadaan tubuh seperti ini benar-benar menyiksa. Susi tidak lagi kupapa. Dia muntah-muntah sepanjang jalan. Sekarang dia aku gendong. Akhirnya kami sampai di sebuah perumahan. Sudah ada listrik mengalir dan jalanan aspal. Waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Ada satu hal yang terbesit. Di mana ini? Apakah kami terlalu jauh kesasar? Dan mungkin sampai ke daerah Sleman. Mungkin Kinarjo.
karena memang jarak desa tersebut hanya beberapa kilometer dari puncak Merapi. Kami berjalan menuju jalan. Di pinggir jalan ada seorang bapak dan ibu, mungkin suami istri. Mereka menanyakan ada apa dengan kami. Kami berbicara dan menjelaskan secara singkat kalau kami terpisah dari rombongan pendaki. Nama bapak itu Pak Jemino, sedangkan nama ibu itu adalah Ibu Yati. Dan begitu aku bertatapan mata dengan mereka, aku tahu mereka bukan manusia. Aku melihat beberapa orang di belakang jendela rumah mereka. Dan kamu tahu, mereka semua di kampung ini, semuanya bukan manusia. Episode ke-17, Teror Lereng Merapi. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Kami berharap yang kami temukan adalah perkampungan penduduk agar kami bisa meminta pertolongan. Tapi justru kami terjebak di sebuah perkampungan jin. Keringat mulai mengucur lagi. Aku sudah lama tidak mengalami ketakutan yang sedemikian. Sungguh sebuah kejadian yang kali ini pertama kali menimpaku. Ditambah kenyataannya aku sedang bersama teman-temanku yang tidak tahu apa-apa. Oh Tuhan. Pasangan orang tua ini itu nampak melihat luka dari Irawan dan Susi. Aku hanya terdiam, mulutku kaku. Aku ingin langsung menanyai dua pasangan itu. Sebenarnya siapa sejatinya mereka? Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku terlalu lelah. Bahkan untuk berdiri pun kakiku sudah gemetaran. Amalan penangkal dan pelindung makhluk halusku tidak akan berfungsi jika tenagaku sudah terkuras seperti ini. Rasa takut itu kembali saat aku melihat wujud asli mereka. Dua orang wujud manusia dengan wajah putih yang sangat pucat. Mata mereka menghitam dengan gigi yang sudah tidak ada lagi. Dan hanya diperlihatkan gusi mereka yang berwarna ungu. Tapi teman-temanku ditolong oleh mereka. Dan aku masih curiga. Aku awasi tiap gerakan dari orang tua itu. Teman-temanku berbicara sekedar basa-basi dengan menanyakan lokasi ini di mana. Dan makhluk yang bernama Pak Jemino itu hanya berkata, "Kalian di lereng Merapi." Kalian di lereng Merapi. Kalian gak bisa jalan. Besok kami bantu kalian pulang. Atau buat ngabarin guru kalian ya. Sekarang nginep dulu saja di rumah kami. Nanti makan sama minum. Sekalian biar dipijet sama diobati sama Mbok Yati ya. Tampak wajah teman-temanku lega. Mereka terlihat senang karena merasa teror dan kesialan ini akan berakhir. Tapi tidak bagiku. Aku ketakutan sekali. Dan sialnya aku tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan berdoa memohon petunjuk Allah. Teman-temanku memperkenalkan dirinya masing-masing sambil menyalami dua sosok di depanku. Mereka tidak sadar yang mereka salami bukan manusia. Aku tidak menyalami mereka. Aku terduduk diam dan lemas ekspresi wajahku. Mungkin akan menunjukkan wajah ketegangan. Dia namanya Rizal, Pak. Maaf, mungkin kecapean jadi bengong terus. Oh, Nak Rizal ya. Hehehe. Orang tua itu terkekeh. Teman-temanku yang lain tampak senyum-senyum saja. Tapi suara itu membuatku merinding ngeri. Ayo Zal, lama-lama bisa bahaya di sini. Aku membatin. Aku berusaha berdiri. Bruk. Lagi-lagi aku terjatuh terduduk. Nampaknya aku sudah mencapai batas karena menggunakan ilmu batinku sejak petang tadi ditambah staminaku terkuras untuk mendaki, berlari, dan menggendong Susi. Kamu gak popole. Kalau susah berdiri nanti aku papa yo. Enggak Pak, makasih. Aku masih kuat jalan, kataku sambil memandang dua makhluk itu. Hehehe. Yo wis kalau kuat Lek. Semoga kamu kuat sampai besok. Makhluk jadi-jadian itu terkekeh. Dan kata-katanya barusan yang penuh arti dan tanda tanya.
dan semakin membuatku bergidik ngeri. Aku memutuskan untuk mengikuti permainan dari dua makhluk itu. Sudah buntu rasanya pikiranku. Aku tidak akan menyerah kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku terus curiga dan mengawasi apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku memilih jalan terbaik saat itu, yaitu pasrah mengikuti mereka. Paling tidak aku bisa mengulur waktu untuk memikirkan rencana, dan kalau tidak punya rencana apa-apa, paling tidak itu akan membuat kami bisa hidup lebih lama, walaupun hanya sebentar. Kami berjalan dengan lemas menuju sebuah rumah dari dua orang tua itu. Sepanjang jalan aku melihat warga yang bukan manusia tentunya. Mereka saling menegur rombongan kami, sekadar menanyakan siapa kami dan apa yang terjadi. Pintar betul mereka, benar-benar cerdik. Batinku dalam hati, aku melihat wujud-wujud aneh dari wujud asli warga di kampung itu. Ada yang berwujud siluman dengan wajah kera dan tubuhnya perempuan muda. Beberapa pocong, beberapa genderuwo, dan beberapa tulang manusia utuh yang biasa disebut jerangkong. Aku menahan gejolak rasa takutku. Bahkan mereka lebih kuat dari makhluk-makhluk yang mengganggu kami tadi. Akhirnya kami sampai ke sebuah rumah. Cukup bagus untuk ukuran rumah makhluk halus. Mereka menipu kami dengan rumah yang benar-benar seperti rumah pada umumnya. Kami diminta duduk di ruang tamu. Sebentar ya, Bapak ambil obat urut dulu. Kalian istirahat aja sebentar. Bune, buatin minum sama sekalian makanannya ya. Dan kedua orang tua itu berlalu dan menuju dapur mungkin. Dapur yang mungkin berisi jasad korban mereka sebelumnya. Aku melihat teman-temanku, keadaan mereka amburadul sepertiku, tapi terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Irawan mengeluarkan HT dari sakunya. Oh, HT itu masih terbawa olehnya. Aku berpikir keras untuk kabur sambil membawa teman-temanku. Apakah ada kesempatan? Mungkin hanya ini. Kalau kami tetap di sini, entah apa yang akan terjadi. Tapi jika kami kabur, entah apa yang akan terjadi. Pikirku keluh. Baru saja ingin mengatakan sesuatu, Pak Cimo sudah ada di ruangan kami. Dek, apa yang akan terjadi? Orang tua itu membawa sebuah botol dan beberapa pakaian. Dia menyerahkan kepada kami. Ini kalian ganti baju dulu yo. Pakaian sederhana, gak apa-apa toh? Daripada kedinginan, ini pakaian milik kedua almarhum anakku. Ujarnya dengan nada suara datar. Teman-temanku langsung menerimanya dan mengganti pakaian di ruangan yang sudah disediakan. Kecuali aku terduduk mematung dan berada satu ruang sendirian dengan makhluk yang mengaku Pak Jemino itu. Dan disusul manusia jadi-jadian yang bernama Buyati, sambil membawa satu nampan penuh berisi makanan dan minuman. Hebat kalian, benar-benar cerdik. Apakah kalian penguasa di sini? Kataku pada mereka. Kamu memang anak pilihan. Secepat itu tahu. Bahkan seorang yang berilmu tinggi pun belum tentu bisa membedakan kami. Ujarnya pelan. Apa maksud kalian? Jika memang mau mengakhiri kami, maka akhiri dengan cepat. Ujarku dengan nada tinggi, tapi pelan. Ikuti aja tole. Wanita itu menimpaliku. Baru saja mau menanggapi bicara dengan mereka, teman-temanku sudah keluar dari kamar. Aku hanya bisa mengunci mulutku rapat-rapat. Nah, ayo makan sek. Lapar sama Halias toh kalian? Sekarang ayo makan bareng-bareng. Ujar wanita itu. Dan kami sudah berada di sebuah meja makan dengan makanan dan minuman sudah tersaji di depan kami. Wis yo, diminum. Di sini mbok sama bapak cuma makan hasil bumi. Kayak jagung, telo, tapi dimakan toh ya. Makasih sekali Pak, Bu, ini sudah cukup.
Kami berterima kasih sudah ditolong. Irawan menimpali dengan sopan. Teman-temanku langsung menenggak minuman dan menenggak minuman itu banyak-banyak. Kami memang sangat kehausan. Tapi terkecuali aku. Aku haus, tapi ragu dengan apa yang disajikan. Aku hanya menatap gelas di depanku. Aneh, batinku dalam hati. Ini air minum biasa, bukan darah cemani atau darah burung gagak seperti yang biasa makhluk halus lainnya minum. Nah Rizal, jangan bengong. Silakan diminum. Gak usah takut. Semua yang tersaji ini halal. Dek, terbesit Aura. Dan tampaknya anggapanku salah tentang mereka. Aura ini positif, sama seperti aura milik Sari. Dan suara itu terdengar menyeramkan. Zal, udah dipersilakan. Ayolah menghargai Bapak sama Ibu Jemino. Ujar Ani mengagetkanku. Aku mengangguk dan meminum air itu. Benar-benar biasa dan malah sangat segar batinku. Aku berusaha tidak curiga dan nekat menyantap apa yang tersaji di depanku. Selama makan, Pak Jemino menceritakan desa ini. Desa itu namanya desa sekian-sekian-sekian. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Aku yakin hanya dibuat-buat. Dia menceritakan kehidupan di sini dan mengatakan bahwa dia adalah lurah. Dan aku yakin mereka adalah penguasa di sini. Mereka juga menceritakan keluarga mereka dan almarhum putri mereka. Beberapa nasihat juga disampaikan kepada kami, seperti mengenai ibadah, berdoa, belajar, dan lain-lain. Mereka tampak seperti benar-benar manusia dan orang tua yang ramah. Makan malam itu kami cukupkan. Irawan meminta izin untuk mengecas baterai HP. Setelah itu Irawan dan Susi masing-masing diobati lukanya dan dipijat. Ani dan Dina juga sama, karena banyak sekali luka lecet mereka. Terkecuali aku hanya membisu sambil memperhatikan mereka. Dan setelah selesai kami dipersilahkan istirahat. Besok pagi kami akan dibantu untuk bertemu dengan rombongan kami. Kami sudah berada di sebuah kamar. Irawan dan aku tidur di sebuah kamar dengan kasur tua. Sedangkan 3 cewek lainnya berada di kamar sebelahnya. Terlihat Irawan masih syok. Aku tidak ingin mengatakan hal yang membuatnya takut. Dia sudah tiduran dan tidak berselang lama nampaknya dia benar-benar terlelap karena kelelahan. Aku keluar kamar dan menutup pintunya. Aku mencari 2 makhluk itu. Dan mereka sudah duduk berhadapan di meja makan yang kami gunakan tadi. Mereka sudah berwujud asli mereka. Wujud pucat mereka. Aku minta penjelasan kalian. Kenapa kalian menolong kami? Kamu beragama kan, Le? Harusnya kamu tahu, tidak semua bangsa kami jahat. Kamu anak emas. Dan kalau nggak ada kamu, mungkin teman-temanmu sudah mati lemas di hutan bersama jin hitam itu. Jadi, kalian tidak bermaksud buruk pada kami? Tentu saja tidak. Kami juga jin muslim. Aku penguasa di sini. Dan kamu, teman-temanmu tidak akan diganggu. Maaf ya, aku hanya belum bisa percaya tadi. Tidak masalah, kamu melakukan hal yang benar. Dan bagaimana kami kembali? Di mana kami sebenarnya? Kamu berada di tengah alas. Ini adalah kerajaan Merapi. Aku adalah lurah yang berkuasa di daerah ini. Beruntung kalian bertemu jin putihan seperti kami. Dulunya ini adalah perkampungan penduduk yang ditinggalkan karena letusan Merapi tahun 1800-an. Kami memakai tempat ini untuk tinggal. Dan cara untuk kamu pulang besok, kamu akan segera tahu. Kata Pak Jemino yang melayang mendekatiku. Dia menyentuh keningku dan aku tidak ingat apapun karena sepertinya pingsan rasanya.
Terdengar suara perempuan yang kukenal. Aku terbangun gara-gara tepukan di pipiku. Pusing dan dingin itu yang pertama aku rasakan. Risa, loh kok? Aku bingung dan memandang ke sekeliling. Tampak hanya hamparan luas bebatuan dan pasir. Risa memelukku. Aku masih bingung. Teman-temanku dari kelompok lain berdatangan. Di mana ini? Irawan, Dina, Susi, Ani, di mana mereka? Mereka nggak kenapa-kenapa kan? Ucapku yang sangat khawatir dengan mereka. Semua terdiam. Instrukturku datang. Namanya Pak Bambang. Rizal, syukur kamu selamat. Dari mana aja kalian? Apa yang terjadi? Di mana teman-temanmu? Pak Bambang memburuku dengan pertanyaan. Aku malah bingung sendiri. Berusaha mengingat kejadian malam itu, dan aku sontak berdiri. Sakit sekali kakiku. Aku menoleh kiri, kanan. Pak, kita harus nyari yang lain. Aku jelaskan nanti, Pak. Ucapku dengan sempoyongan baru saja berjalan beberapa detik. Kemudian seorang seniorku berteriak dari kejauhan. Pak, mereka ketemu. Mereka di sini. Katanya sambil teriak keras. Aku berlari dengan kaki yang sangat sakit. Rasa takutku akan keselamatan teman-temanku menjalar ke tubuhku yang baru bangun. Di mana, Mas? Tanyaku pada seniorku. Di sana, aku nggak berani lihat. Dia tampak takut sekali. Aku berlari ke arah yang ditunjuknya. Dan astagfirullahaladzim, batinku. Aku melihat mereka terlentang di hamparan pasir dan batu. Tapi yang paling menakutkan, mereka semua terbungkus kain kafan. Apa ini? Kenapa aku tidak peduli? Aku menghampiri mereka. Ini Irawan. Aku memeriksa nafasnya dan dia masih bernafas. Mereka selamat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapku syukur. Mereka semua selamat. Nampaknya hanya tertidur seperti tadi. Aku melihat setumpuk pakaian yang tergeletak di tanah dan sebuah HT. Aku membuka kain kafan Irawan. Dia telanjang. Ternyata ini yang membuat mereka dalam keadaan terkafani. Kecuali aku. Baju yang diberikan Pak Jemino, mereka semua memakainya. Kecuali aku. Teman-temanku yang lain juga datang. Tampak terkejut dan ketakutan. Mereka nggak apa-apa. Mereka cuma pingsan. Mereka nggak apa-apa. Mereka cuma pingsan. Tolong bantu Dina, Susi, sama Ani. Mereka nggak berpakaian. Itu pakaian mereka. Tolong ya yang cewek. Hati-hati, kaki Susi terluka. Ucapku berseru. Pak Bambang berjongkok di sebelahku. Apa yang kalian alami, Rizal? Sesuatu yang nggak masuk akal? Aku hanya mengangguk dan berusaha membangunkan Irawan. Dan dia membuka mata dengan terkejut melihat sekelilingnya. Begitu juga ketika cewek yang lain, mereka tampak ketakutan. Mereka terbangun di tempat yang berbeda. Tempat mereka tidur semalam. Dan mereka juga kaget karena mereka saat bangun sudah memakai kain kafan. 3 cewek itu digendong teman-teman cewek yang lain untuk berganti baju. Irawan juga sangat shock dengan kejadian itu. Zal, kamu tahu? Tanyanya dengan gemetar. Ya, aku tahu semuanya, Wan. Aku tahu. Dan nanti akan kujelaskan semuanya pada kalian. Hari itu juga kami dibawa pulang. Tidak ada yang berani bertanya tentang apa yang menimpa kami semalam. Bahkan mungkin teman-temanku juga terlalu takut untuk menceritakan kembali. Kami ditandu dan dibawa turun gunung. Sepintas di perjalanan aku melihat Pak Jemino dan Ibu Yati yang melambaikan tangan kepadaku. Saat kami tidur ternyata kami dipindahkan dari tidur kami. Kami dibawa ke dekat perkemahan kru penyelamat di Pasar Bubrah. Dan sejak saat itu aku berpikir 2 kali untuk naik gunung lagi.